Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali pemirsa LKTV dimanapun berada. Kali ini sengaja kita mengangkat tokoh muda kita, ya, yang mana beliau ini banyak sekali pengalaman-pengalamannya, terutama terkait tentang dakwah internasional. Karena itu pada kesempatan kali ini kita mengundang beliau adalah Ustadz Hardy Agusman, ya, dan beliau ini dikenal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dikenal sebagai koordinator terkait tentang dakwah internasional di Dompet Duafa. Nah, bagaimana tentang perjalanan beliau ini? Mari kita sapa beliau. Bagaimana Ustadz kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah sehat atas doanya. Ustaz Hasan sehat? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah sehat ini. Di sana Tenang, ada kalau bertemu Ustaz Hasan tuh identiknya dengan senyum. Oh, Masya Allah. Jadi membawa orang ikut senyum juga ini. Oh, jazakallah khairan Ustaz. Ini pemirsa ya, saya dipertemukan beliau ini pertama kali dulu ketika saya diberikan kesempatan ya ikut bergabung dakwah di Dompet Duafa, terutama di Cordova ya, Korps Dai Dompet Duafa, dan ketika itu tahun 2018 ya Ustadz ya? Ya betul. 2018 saya diamanai ke Korea Korea Selatan ya, bukan Korea Utara ya. Korea Selatan. Terkait tentang kegiatan dakwah ya, saya tahu ini dari informasi yang kita dapatkan bahwa Ustadz Hardy ini sekarang diberikan amanah sebagai koordinator dakwah internasional. Tentu ini tidak mudah ya, bagaimana menjaring berbagai pihak yang mana tidak kurang bisa jadi karena belum paham tentang dakwah kita, menolak. Nah, ini kira-kira apa yang paling terkesan Ustadz selama tugas di sini, dan tentunya tantangan apa saja nih sehingga yang saya tahu Dompet Duafa ini dimanapun bisa diterima dakwahnya. Masya Allah. Ya Ustadz, motivasinya adalah kebermanfaatan. Dimanapun kita berada, kita harus siap mewakafkan diri kita untuk umat. Karena kalau salah saja kita merasa percaya diri dengan amalan pribadi kita bisa mengantarkan kita kepada surga, rasa-rasanya jauh dari kata layak. Sehingga motivasi utama adalah kebermanfaatan. Semoga dengan itu Allah jadikan sebagai jariah. Dakwah di luar negeri itu memiliki tantangan yang khusus karena tinggal di negeri minoritas. Tinggal di negeri yang barangkali tidak sefrekuensi seperti di Indonesia, itu tidak mudah. Masjid jarang, orang muslim juga terbatas, makanan halal pun jarang kita dapati. Tentu tidak mudah. Nah, Dompet Duafa meyakini sekali bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama, termasuk hak spiritual. Pasti ada kerinduan Islam ala Indonesia, Islam ala Nusantara kalau bahasa Ustaz Hasan ini. Sehingga Dompet Duafa berupaya untuk kontribusi dakwah internasional agar masyarakat di luar sana juga bisa merasakan kehangatan Islam Indonesia. Nah, ada 3 spirit yang dibawa oleh Dompet Duafa dalam setiap syiarnya. Dia dakwah wasatiyah, dakwah yang moderat, tasamuh, harus toleran, dan juga tawazun, harus seimbang. Sehingga dimanapun kehadiran kita bisa diterima banyak orang. Nah, salah satunya Ustadz Abdul Khalik Hasan yang luar biasa diterima di masyarakat Korea Selatan. Kurang lebih masjid di Korea Selatan hari ini ada sekitar 60 yang diinisiasi oleh warga negara Indonesia. Itu kan pertanda bahwa mereka sangat rindu dengan Islam, dengan kebersamaan masyarakat Indonesia yang identik dengan gotong royong. Yeah. Sehingga mendirikan semacam miniatur Indonesia di negara orang. Itu mungkin salah satu kenapa Dompet Duafa bisa diterima. Karena spiritnya yang moderat, yang toleran, dan juga yang seimbang.
dalam mengambil sebuah informasi termasuk dalil akli dan nakli. Demikian Ustaz. Ustaz, kalau boleh diceritakan Ustaz, pernah nggak misalkan ada kendala khusus yang mungkin sangat pelik, terkesan sekali bagi Ustadz Hardi ini? Banyak kendala yang dialami oleh para dai karena dua faktor biasanya. Yang pertama faktor bahasa, yang kedua faktor demografi, tantangan demografi penduduk, juga tantangan wilayah, terutama di daerah-daerah yang secara akses sangat sulit. Nah, sebut saja saya juga pernah ditugaskan oleh Dompet Duafa ke Timur Leste, Ustaz. Oh, provinsi kita dulu ya. Nah, sekarang jadi negara itu, Ustaz. Iya. Nah, dalam perjalanan Timur Leste itu, kami diajak untuk berkeliling satu negara. Luar biasa dahsyat tantangan yang dihadapi oleh dai. Ada kalanya dai itu harus naik bus berjam-jam lamanya. Di dalam bus itu ya gabung sama hewan-hewan, ya kambing, ya anjing. Itu kurang lebih 10 jam Ustaz naik bus. Dengan kondisi yang begitu rupanya. Beda dengan yang di Korea ya? Beda dengan di Korea. Kalau ini benar-benar membuat kita tawakal ini. Oh, luar biasa. Sampai akhirnya kami ditugaskan dan diajak keliling oleh mitra. Saya berpikir, ya Allah, masjid di sini sangat jarang, Ustaz. Oh. Lampu pun, rumah pun masih sangat jarang ketika kita keluar dari ibu kota yang bernama Dili. Jalan rusak, listrik sebagian tidak ada, rumah jarang. Sampai akhirnya saya drop karena terlalu terportir, dan kebetulan kami waktu itu menggunakan mobil double garda yang belakangnya itu kosong, kan, seperti mobil bak. Nah, karena ikhtiram saya kepada para mitra yang ikut keliling dan juga para asatid, saya mengikhlaskan diri untuk duduk di luar, di belakang, sehingga masuk angin jadinya itu, Ustaz. Akhirnya muntah-muntah, dan akhirnya nyari rumah yang kira-kira bisa ditempati. Nah, ada yang unik. Saya berpikir, ya Allah, beginilah kondisi Muslim. Bayangin Ustaz, ada satu masjid yang itu sudah beralih fungsi dari masjid menjadi kandang ternak. Oh, itu masjid yang bangun siapa dulunya? Musola. Jadi dulu ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, sontak banyak juga warga negara Indonesia yang juga pindah, Ustaz. Kembali, termasuk banyak diantaranya orang-orang Muslim meninggalkan Timor Leste. Akhirnya musola itu karena tidak ada lagi Muslimnya beralih fungsi. Itulah kehidupan masyarakat di sana. Tantangannya tidak mudah. Itu dari sisi wilayah. Belum nanti dari sisi perbedaan pemahaman. Ada Islam yang kaku banget, percaya bahwa dalil itu hanya diambil dari Quran dan Sunnah, sehingga menafikan yang lain maksiat. Itulah dituntut dai-dai yang moderat, yang memahami syumuliyatul Islam, sehingga bisa cover both side dalam menjelaskan. Begitu gambaran besar tantangan. Ustadz, seingat saya ketika kita mulai mencari penempatan dai, itu kan ya tidak mudah Ustadz itu. Banyak hal yang dilakukan oleh Ustadz Hardi, terutama sebagai koordinator. Itu gimana Ustadz? Misalkan kan belum kita punya jaringan tuh gimana itu kesulitannya? Menarik ini Ustadz. Pertama kita harus identify terlebih dahulu karakteristik dari masyarakat tersebut. Nah, sebagai contoh, kalau di Korea Selatan tempat Ustadz Abdul Khalik bertugas, masyarakatnya mayoritas adalah pekerja, Ustadz. Terus selain itu mereka juga rata-rata orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang-orang Jawa. Dan amaliyahnya mayoritas NU. Nah, sehingga kita harus mengidentifikasi dai-dai yang mempunyai latar belakang sama dengan tempat penugasan. Harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Oh, sampai seperti itu ya pemahaman ya Ustaz ya? Harus, Ustaz. Kalau tidak bisa diukir itu.
Misalkan di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu saking itu NU banget kalau bahasa kitanya. Sehingga amaliyah NU, ya harus zikir, harus bisa tahlil. Bayangin kalau yang dikirim misalkan dai-dai yang zikirnya khofi setelah sholat, seperti Muhammadiyah. Itu barangkali tidak masuk kepada karakteristik dakwah di Darussalam. Oke. Nah, itu gimana Ustadz? Kan kita belum ada jaringan di sana misalkan, supaya kita bisa mengidentifikasi benar, kemudian juga terkait tentang diplomasi ini kan pasti lewat Kementerian Luar Negeri, ini gimana Ustadz? Nah, Dompet Duafa dalam masuk ke setiap titik program itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah ke pemerintah. Dalam hal ini kalau otoritas di luar negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI atau KJRI. Itu sebagai perwakilan pemerintah di suatu negara. Nah, yang kedua itu komunitas. Dalam hal ini kalau program dakwah yang kita sasar adalah komunitas-komunitas Islam lokal. Nah, sehingga secara keamanan, secara legacy kita mendapat dari kedutaan. Di sisi yang lain, di grassroots kita merangkul mereka-mereka para aktivis Islam memang sudah berkecimpung. Tentu tupoksinya beda. Kedutaan biasanya ada di birokrasi. Kalau komunitas memang yang terjun langsung dalam bidang masyarakat. Nah, dari dua elemen itulah kita mencari informasi terkait negara tersebut, Ustaz. Oke. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan, Ustaz ya. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Nah, ini terkait tentang dai-nya Ustaz. Tadi udah disinggung ya, dai ini harus dia punya kompeten agama, kemudian bahasa, juga kepiawaian dalam berdakwah. Nah, kira-kira ini kan pasti banyak yang tertarik ya. Karena kalau kita lihat setiap tahun itu yang ikut daftar Cordova ini naik terus saja, nggak pernah berkurang, naik terus. Nah, ini kira-kira apa yang harus disiapkan nih supaya teman-teman yang nonton ini nih, insya Allah semoga tahun depan ini sudah tidak ada pandemi COVID-19, bisa bergabung. Ini kira-kira apa Ustaz? Mungkin bisa di-sharing ini kalau tidak rahasia. Ini yang lebih berhak menjawab Ustadz Khalid Hasan. Karena sudah teruji. Dan selain teruji menjadi dai ambasador juga sangat diterima oleh masyarakat yang ada di Korea Selatan. Jadi mungkin perlu podcast sendiri nih Ustadz Khalid membedah apa tips and triknya. Tapi secara garis besar Ustadz, dai ambasador ini spiritnya adalah kita mendorong dai lokal tapi punya cita rasa global. Bahwa semua orang itu punya hak yang sama untuk berdakwah. Siapapun itu, dari manapun itu, apapun latar belakang. Sehingga Dompet Duafa tidak pernah membeda-bedakan organisasi tertentu, kampus tertentu, aliran tertentu, tidak ada. Semua diterima dengan tangan terbuka, dilakukan secara transparansi. Nah, yang perlu disiapkan tentu karena ini kapasitasnya dengan dai, yaitu adalah pemahaman agama yang harus moderat sesuai dengan nilai dakwah kita. Dan yang kedua, itu karena ditugaskan juga menjadi imam sholat, maka penting memiliki hafalan Quran yang cukup dan juga bacaan yang tartil. Di beberapa lokasi dakwahnya harus dengan bahasa Inggris, seperti halnya di New Zealand, di Amerika, itu sehingga membutuhkan skill khusus bahasa. Nah, itu secara garis besar kebutuhan. Dan memang yang sudah paling melekat adalah selain menjadi imam, juga menjadi dai, khatib. Sehingga butuh skill yang kira-kira kalau ceramah enak, dinikmati, bisa diterima banyak orang. Begitu kira-kira Ustaz. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Dan memang sejak saya bergabung dengan Dompet Duafa ini, yang saya lihat adalah keterbukaan Dompet Duafa ini dengan seluruh organisasi yang ada. Jadi tidak pandang bulu mau dari NU, Muhammadiyah, Persis, yang penting seide, seirama
untuk mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ini semoga bisa terjaga Ustadz ya. Karena ini perlu komitmen bersama sehingga apa yang kita inginkan ini dapat betul-betul dirasakan oleh semua pihak. Nah, Ustadz, ini tidak terasa ini ya, menarik kalau kita bicara tentang Ustadz Hardi ini. Orangnya Masya Allah, saya terus terang jujur ya, banyak pengalaman, walaupun beliau ini lebih muda daripada saya, tapi banyak pengalaman yang banyak